income. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, Your love, never ending. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are my freedom. We lift you higher. You are my freedom. We lift you higher, Your love, never ending. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Ya, halo, tes. Shalom. Kedengaran nggak suara kakak? Dengeran Kak. Shalom Kak. Shalom Kak. Shalom semuanya. Shalom. Maaf ya, kalian cuma bisa ngeliat muka kakak karena kakak lagi di luar dan kakak lagi nggak pakai laptop. Gimana keadaan kalian? Sehat-sehat semua di sana? Apa kabar? Gimana kuliahnya? Tugas gimana? Luar biasa indah. Luar biasa indah. Dosennya juga sangat menyayangi kalian. Makanya dikasih tugas biar kalian tuh nggak gabut di rumah. Nah, tapi meskipun ini ya tugas kalian masih banyak mungkin ya di rumah. Sama kok kakak juga. Tapi kita diberi kesempatan pada hari Jumat ini untuk kumpul bersama. Untuk kumpul apa nih? Aduh, nggak tahu apa nih. Jumat biasanya kita ngapain? Aduh, kakak lupa. Tolong ingatin dong, kita Jumat biasanya ngapain kalau jam segini? Tidur siang Kak. Aduh, ini nih ketahuan nih. Biasa yang jarang ini ikut cool ya. Aduh, kamu. Siapa nama kamu? Albert. Aduh, Albert. Iya Kak. Jadi seperti biasa ini. Jadi seperti biasa kalau kita hari Jumat itu kita di jam 11 kita bakal ada cool Friday service. Nah, suara kakak nggak kedengeran kan? Soalnya di sini hujan. Nah, jadi di cool Friday service ini kita akan ibadah bersama-sama dengan sesama coolers, yaitu ibadah bersama dengan persekutuan mahasiswa Kristen yang ada di Presiden University. Jadi kalian semua tetap semangat untuk ikuti ibadah ini ya, meskipun secara online.
Oke. Kalau secara offline sih lebih seru lagi harusnya ya. Tapi karena dalam masa-masa sekarang agak lagi sulit, jadi kita laksanakan dengan secara online. Oke semuanya. Jadi kakak minta tolong untuk persiapkan hati kalian dan pokoknya dalam mengikuti ibadah selalu semangat. Nah, oh ya aku mau tahu dong di mana ada anakku nggak di sini? Andre, bukan Andreas ya? Andreas Kartiko Wicaksono, bukan kamu ya, Andre? Aku mencari anakku Andreas. Wah, sepertinya masih belum datang nih ya. Ya, sepertinya masih belum datang anakku. Jadi mungkin untuk opening kali ini kakak sendiri. Jadi perkenalkan, kalau yang belum kenal sama kakak Patramiano, kakak majornya di International Relation batch 2018. Nah, jadi kakak di sini sebagai PR kalian untuk opening dan untuk seterusnya nanti kalau ada sesi PR. Jadi jangan bosan-bosan lihat muka kakak, oke? Jadi sebelum kita mulai ibadah, kakak mau nunjukin nih ada RNR untuk semua partisipan atau semua jemaat yang untuk mengikuti ibadah yang ada di KUL. Nah, jadi kakak bacain ya. Kalian udah bisa lihat nggak ini RNR-nya? Bisa lihat nggak? Bisa, Kak. Oke, mantap. Nah, jadi kakak bacain ya. Ya, untuk rules and regulation partisipannya, yang pertama, wajib mengikuti acara dari awal hingga akhir. Dan yang kedua, open kamera, kecuali bagi yang berkendala. Nah, dan yang ketiga, menggunakan baju bebas pantas dan rapi. Yang keempat, sepanjang jalannya ibadah diharapkan mic untuk di-mute. Dalam kurung jika unmute saat di sesi tertentu. Dan yang kelima, jika ingin keluar dari link chat, karena ada keperluan mendesak, bisa meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada. Dan yang keenam, harus tetap antusias. Nah, yang tetap antusias ini nih, tetap semangat dalam mengikuti ibadah. Ya. Oke, itu saja. Ada yang ingin ditanyakan untuk RNR partisipan? Kak Patra, nomor 5 belum bisa itu room chatnya. Room chatnya masih belum bisa ya? Ada apa ini? Nggak tahu ini. Saya coba isn't available at this time. Oh iya, kenapa ya? Waduh. Nggak tahu apa di saya aja atau di semua. Iya, punya saya juga tidak bisa sih. Semua Mr. John. Oke. Ada apa ya ini? Tapi tidak apa-apa ya. Kalau misalnya mungkin kalian ada keperluan langsung ngomong aja ya. Jadi kalian ini use your voice. Gunakan suara kalian yang indah untuk menyuarakan kata-kata. Guys, mantap. Saya kira sengaja Jadi tadi kalau- Kak Patra. Betul sekali, Sir. Jadi kalau misalnya kalian yang biasanya menggunakan sesi chat, komen, gunakan aja nanti apa? Udah bisa. Oke. Terima kasih Raisa, terima kasih MTDD. Nah, jadi mungkin itu saja. Jadi ya kakak ingatin aja, selamat mengikuti ibadah. Persiapkan hati kalian, siapkan juga Alkitab kalian, mau Alkitab buku atau Alkitab yang ada di HP. Tetap semangat dan jangan lupa kalian di sana sehat-sehat selalu. Dan jangan lupa juga dalam kuliah kalian juga selalu ingat akan Tuhan, kalian juga selalu berdoa dan kalian juga pokoknya yang terbaik lah buat kalian lah. Kalian tahu lah doa kakak-kakak ini yang terbaik lah buat kalian, apalagi untuk anak-anak 2020 kakak ini apalagi. Oke. Jadi kita lanjut sesi berikutnya ya. Jadi sebelum mulai ibadah, kakak mau ngajak kalian semua untuk berdoa. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita tutup mata kita, kita tundukkan kepala kita, dan kita lipat tangan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus yang berada di tahta kerajaan sorga. Pada siang hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, kiranya Engkau menguatkan kami Tuhan, kiranya Engkau memberi curahan iman-Mu Tuhan, dan pengasihan-Mu Tuhan pada sesi ibadah nanti Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami nanti Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan, tidak ada yang berhalangan Tuhan, dan jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik Tuhan, hal yang buruk Tuhan pada saat ibadah nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, mungkin doain sudah banyak Tuhan. Kiranya Tuhan untuk minggu-minggu ke depannya Tuhan, orang-orang yang datang ke acara Fraser nanti Tuhan, bahkan lebih banyak lagi Tuhan dari biasanya Tuhan. Panggil hati mereka Tuhan, ketuklah hati mereka Tuhan untuk join di ibadah-ibadah berikutnya nanti Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan atas berkat dan rahmat yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami ucap syukur. Amin. Oke. Jadi
kita udah selesai doa dan sesi kakak cuma sampai di sini. Jangan kangen-kangen. Oke, kakak kasih sesi ini kepada yang bertugas berikutnya. Terima kasih. Dadah. Shalom semuanya. Untuk mengawali sesi servis kita hari ini, kita harus semangat dan tetap bersukacita karena Tuhan Yesus telah baik dalam setiap aspek kehidupan kita. So, kita angkat satu pujian praise dengan Tuhan. Sama-sama katakan. Hanya Kau Tuhan. Bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kau raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sudah berkata, kuasamu berjuang bagiku senantiasa. Lepaskanmu cahaya
bersamamu Bapa, hadirkan percayamu untuk kemuliaan. Hanya untuk kemuliaan saja. Silahkan, Sir Joni, waktu dan tempatnya. Baik, thank you Ansel. Terima kasih Andreas dan juga puji-pujian yang sudah kita boleh nyanyikan. Kiranya puji-pujian ini boleh membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan merasakan hadiratnya walaupun dalam kondisi virtual daring seperti ini. Ansel, suara saya cukup jelas? Jelas, Sir. Jelas sekali, Sir. Oke. Baik. Selamat siang semuanya. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, sebelum kami merenungkan kebenaran firman-Mu, membaca Alkitab, dan juga merenungkannya lebih dalam, supaya kami boleh belajar menjadi serupa dengan Engkau di dalam kehidupan-Mu Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari, sebagai apapun Engkau panggil kami, baik sebagai mahasiswa pada saat ini, sebagai anak di tengah keluarga, maupun juga nanti kami boleh menjadi alumni dan bekerja dan juga berkeluarga. Biarlah panggilan kami di dunia ini boleh kami jalani seturut dengan kehendak-Mu, semata-mata untuk kemuliaan-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan tidak berdaya ini, agar firman-Mu boleh dinyatakan dengan penuh kuasa oleh Roh Kudus yang diam di hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Izinkan saya boleh share screen. Baik, teman-teman semua, ya, ini yang menjadi judul dari ibadah kul kita pada siang hari ini. Ya, perkenalkan bagi yang belum kenal, ya saya Joni Welman Simatupang. Ya, saya memang dosen di Presiden University sebagai dosen yang sudah lumayan ya, dari tahun 2014 bulan Juni sampai sekarang saya di jurusan Teknik Elektro. Saya fokus di bidang telekomunikasi dan semikonduktor ya. Jadi teman-teman kalau ketemu saya di kampus, ya mohon tidak sungkan atau tidak enggan. Selamat datang untuk, saya panggil adik-adik saja, adik-adik yang baru bergabung di 2020, ya, dengan kurikulum yang baru, dengan kondisi yang baru saat ini, ya, masa new normal. Kiranya teman-teman boleh
setia dan boleh bersyukur, bersukacita untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Saya tidak bisa melihat wajah kalian semua ya, karena screen saya occupy by the PowerPoint. Jadi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nama-namanya, ya. Namun saya bersyukur kalau kita boleh hadir di ibadah online ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan, karena rahmat Tuhan yang memberikan kita kesehatan dan kekuatan dan memberikan kita sukacita senantiasa. Ini direkam ya, Ansel? Iya, sudah direkam. Oke, baik. Teman-teman, saya diberikan judul servanthood, dan tema yang akan kita bahas ini diambil dari terutama dua bagian besar Alkitab, ya, yang nanti akan saya tunjukkan. Namun saya memulai dengan sedikit definisi saja mengenai servant, ya. Ini kayak bukan ngajar ini ya, tapi ya sekedar untuk teman-teman tahu apa sih sebenarnya definisi dari servant atau pelayan. Menurut Merriam-Webster Dictionary ini, a person who is hired to do household or personal duties such as cleaning and cooking. Jadi servant itu ya sederhananya adalah pelayan atau pembantu yang diberikan tugas, tanggung jawab oleh tuannya. Secara khusus kalau di rumah itu untuk cleaning dan juga cooking misalnya. Definisi lain juga dikatakan demikian, servant itu adalah seorang yang devoted or guided by something. Jadi orang yang tekun atau orang yang dipimpin oleh sesuatu. Berarti dia subjek kepada sesuatu, atau kalau saya tambahkan kepada seseorang. Jadi dia orang yang mengabdi, ya, orang yang mengabdi atau orang yang dipimpin. Jadi dia bukan orang yang memimpin sebenarnya dalam konteks sebagai seorang servant. Ya. Bahkan kalau yang lebih mendalam lagi, kalau dalam bahasa dalam bahasa Yunani, salah satu kata servant itu adalah hamba. Hamba dalam bahasa Yunani itu doulos. Ya, doulos itu sebenarnya pengertiannya agak dekat seperti budak. Ya, budak. Doulos itu budak sebenarnya. Hamba sahaya. Jadi orang yang tidak berarti apa-apa sebenarnya. Kalau kita ingat zaman perbudakan, tahun-tahun 1600-an, 1700-an, itu budak itu diperjualbelikan dan seperti tidak berharga. Ya, kata itu yang sering digunakan oleh Alkitab. Ya, kata servant itu hamba atau doulos. Ya, sebuah reflection buat kita memulai renungan ini. Are you a servant or a leader or a servant leader? Jadi ini menjadi kalimat perenungan. Apakah kita seorang hamba atau seorang pemimpin atau seorang hamba yang juga sekaligus menjadi pemimpin? Seorang hamba yang sekaligus menjadi pemimpin. Tagline di bawah saya sudah tulis sebenarnya. Jadilah pemimpin dan pelayan demi Kristus. Memang ke situ arah dari renungan khotbah ini. Mari kita buka Matius 20. Ya, Matius 20. Karena Matthew ada di sini, ya Matthew saya mohon membaca ayat 17 sampai 19. Mohon Matthew untuk membaca Matius 20 17 sampai 19. Bagian yang pertama ini, silakan. Baik, Mr. John. Oke, Matius 20 ayat 17 sampai 19, perikopnya bernama pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan
disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Terima kasih Matthew. Ya, teman-teman, ini satu perikop singkat ya yang menceritakan bahwa Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Mau ngapain? Ya, simple sebenarnya. Yesus ke Yerusalem mau mati. Ya. Yesus ke Yerusalem mau mati. Kadang saya merasa lucu, kadang saya merasa heran begitu ya. Lucu, heran, tapi juga amazed begitu. Maksudnya lucu dalam pengertian ada orang yang sudah tahu bahwa dia akan ke suatu tempat untuk mati, tapi masih mau pergi ke sana. Jelas-jelas Yesus sendiri yang memberikan nubuat tentang kematiannya, tentang penderitaannya. Dan ini nubuat yang ketiga, dicatat oleh Matius. Anak manusia akan diserahkan, menjalani hukuman mati, diolok-olok, disesah, disalibkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini menjadi perenungan buat kita secara singkat. Ya. Sebagai murid-murid Yesus, apa yang menjadi fokus pikiran, prioritas kamu saat ini? Sebagai murid-murid Yesus, kalau betul Anda sebagai murid, ya, murid, disciple, itu berarti follower, pengikut. Tapi bukan sekedar pengikut. Murid itu berarti pengikut yang tahu kemana tujuan dari gurunya. Tapi kalau Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem bersama dengan murid-muridnya untuk mati, apa maksudnya? Ya berarti Yesus sedang menjalankan misinya, ketaatannya kepada kehendak Bapa. Prioritasnya, fokus pikirannya adalah untuk sepenuhnya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Saya bersyukur tadi MC kita mengajak kita untuk menyanyikan 2 pujian itu, ya, yang fokus kepada kemuliaan Allah. Pikiranku, kehendakku, kuserahkan bagimu, mengiringmu seumur hidupku, ya, teman-teman. Saya tidak bisa overemphasize tentang hal ini. Tetapi kalau kita renungkan memang bagaimana kisah Yesus di Alkitab, di dalam kitab Injil, yang menjadi fokusnya, yang betul-betul menjadi prioritasnya hanya satu, menjalankan kehendak Bapanya. Sungguh-sungguh, mulai dari dia datang ke dunia sebagai seorang bayi, berumur 12 tahun, berdiskusi dengan ahli Taurat dan orang Farisi di Bait Suci, apa katanya? Bukankah engkau tahu, kepada orang tuanya itu, engkau tahu bahwa aku harus tinggal di rumah Bapakku? Ketika keluarganya mengatakan dia gila, ketika keluarganya mengatakan dia udah insane, mad, dia tetap fokus kepada apa yang menjadi kehendak Bapanya. Christianity without Christ is nothing. Discipleship without Christ is meaningless. Jadi kalau kalian renungkan kata-kata Christianity ini, kalau kita ambil, sebenarnya kata Christ ini yang menjadi utama. Christianity without Christ is nothing. Jadi kalau kita mengatakan kita orang Kristen, kita murid Kristus, tapi kalau kita tidak hidup di dalam Kristus, fokus pikiran kita tidak kepada kemuliaan Allah, maka pemuritan yang kita lakukan pun itu tidak akan ada artinya. Karena tidak ada Kristus yang menjadi dasar, yang menjadi fokus, yang menjadi pusat dari segala kegiatan kekristenan kita.
Nah, teman-teman, ya, ini saya tadi mungkin salah ini, kurang pas saya langsung masukkan semuanya, tapi tidak mengapa. Ya. Bagian yang kedua, kita lihat sekarang apa sih sebenarnya yang menjadi fokus dari murid-muridnya. Nah, ini perikopnya panjang dan saya tidak usah minta kalian membaca, ya. Tapi kalian bisa membaca nanti atau mungkin sudah tahu. Matius 20 lanjutannya sampai ayat 20 sampai 28 ini sebenarnya paralel dengan Markus 10 ayat 35 sampai 45. Walaupun di Markus itu terdapat sedikit perbedaan. Ya. Kalau di sini perbedaan dengan Markus ini, di sini ada dicatat ibu anak-anak Zebedeus ikut bersama dengan kedua anaknya itu, Yakobus dan Yohanes. Jadi ini ada unsur orang yang lebih senior, yang lebih tua untuk mengajak mereka untuk bisa benar-benar membujuk Yesus, begitu ya. Lalu perbedaannya kalau di Markus itu dikatakan mendekati mereka, mendekati dia, mereka mendekati dia. Tapi di sini sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya, itu ayat 20. Sampai sujud loh, ya, sujud. Jadi ibunya bersama dengan kedua anaknya, itu anak-anak Zebedeus itu, Yakobus dan Yohanes, dua rasul itu, lalu sujud di hadapan Yesus meminta sesuatu kepadanya. Apa sebenarnya yang mereka minta? Ketika Yesus bertanya di ayat 21, apa yang kau kehendaki? Apa yang kau kehendaki? Ibunya menyuruh Yesus, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tapi Yesus menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kamu minum, yang harus kuminum? Kata Yesus. Lalu mereka menjawab, kami dapat. Walaupun mereka menjawab kami dapat, sebenarnya mereka nggak mengerti apa sebenarnya yang sedang mereka pikirkan dan mereka hadapi. Ini satu gambaran yang sangat sederhana, teman-teman, bahwa walaupun mereka sudah sangat dekat dengan Tuhan Yesus, 3,5 tahun bersama-sama dengan Dia dalam pelayanannya, kemana-mana bersama dengan Dia, tidur bersama dengan Dia, ada pengajaran-pengajaran yang diberikan bersama dengan Dia. Bahkan seringkali Tuhan Yesus marah begitu karena kebodohan mereka, karena ketidakmengertian mereka. Tapi tetap saja setelah pemberitahuan yang ketiga tentang penderitaan Yesus, mereka tetap tidak mengerti tentang prioritas kerajaan Allah. Mereka tidak tahu, mereka buta, mereka tidak mengerti. Yang mereka pikirkan itu hanyalah kepada kerajaan manusia, kerajaan fisik. Sesuatu yang sifatnya untuk, dikatakan di sini secara implisit, untuk kemuliaan mereka sendiri. Untuk kemuliaan mereka sendiri. Sangat selfish, sangat egois sebenarnya. Waktu Yesus mengatakan, cawanku memang akan kamu minum, tapi hal duduk di sebelah kanan dan kiriku, aku tidak berhak memberikan, itu akan diberikan bagi orang-orang kepada siapa Bapa telah menyediakannya. Ternyata 10 murid yang lain juga marah mendengar hal tersebut. Berarti apa maksudnya? Kalau kita interpretasi, berarti 10 murid yang lain pun sebenarnya punya pemahaman yang sama dengan mereka. Hanya mereka kalah cepat. Ya kan? Kalah cepat nih. Kok bisa-bisanya Yakobus dan Yohanes sudah duluan curi start ini. Yesus belum mati, Yesus belum bangkit, Yesus belum naik ke surga, mereka udah curi start. Nanti kelak kalau kamu
datang dalam kemuliaan-Mu. Kiranya dua orang anak ini, kata ibunya. Artinya mereka udah sekongkol nih. Anak dan ibunya udah sekongkol nih. Suatu saat mereka akan mengatakan kepada Yesus tentang hal ini. 10 murid yang lain mendengar, lalu mereka marah. Apa maksudnya? Artinya ke-12 murid itu semuanya punya prioritas yang sama, punya pikiran yang sama tentang kerajaan Allah dalam konteks mereka. Kerajaan Allah itu sesuatu yang bersifat fisik, sesuatu yang bersifat duniawi, sesuatu yang bersifat bicara soal kemuliaan diri, ya, teman-teman. Lalu Yesus memanggil mereka, dipanggil semuanya, sini. Panggil semuanya. You know, kamu tahu, pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ya. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kamu tidak mengerti sebenarnya, kata Tuhan Yesus, seperti apa prioritas hidup dalam kerajaan Allah. Nah, coba kita bandingkan sebentar dengan Roma 14 ayat 17. Saya boleh meminta Andreas membacakan ayat ini. Roma 14 ayat 17. Mohon maaf kita terbang sedikit ke surat Paulus. Satu ayat ini. Karena di sini bicara tentang kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17. Silakan Andreas. Oh iya, Sir. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih, Andreas. Walaupun ini konteksnya sedikit berbeda, tetapi saya menekankan ini karena ada kata-kata kerajaan Allah di sini, dikatakan bukanlah soal makanan dan minuman. Jadi, clear bahwa kerajaan Allah itu tidak bicara hal-hal fisik semata-mata atau yang utama. Walaupun dalam kerajaan Allah tidak ada perbedaan, tidak ada dikotomi antara yang dunia, yang fisik dengan yang rohani. Tidak ada dikotomi. Tubuh kita ini kan terdiri dari physical, ya jasmani dan juga rohani. Jadi ini satu kesatuan. Yesus mati, Yesus bangkit juga itu secara fisik dan secara roh begitu. Hanya di sini dikatakan bahwa kerajaan Allah itu sama seperti jawaban Yesus kepada murid-muridnya. Itu bukanlah soal makanan dan minuman yang terutama. Tetapi apa? Soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi mereka lupa bahwa di dalam konteks kedatangan Yesus ke dunia, Yesus datang untuk menyelamatkan orang Israel. Dan seluruh dunia itu bukan menyelamatkan orang Israel dari perbudakan Romawi. Bukan menyelamatkan orang Israel dari memberikan mereka kebebasan secara fisik. Yang terutama Yesus datang membebaskan kita dari dosa. Membebaskan kita dari belenggu dosa dan maut. Sehingga kita dilepaskan, kita menjadi manusia-manusia yang merdeka. Dan kita kemudian bisa hidup dalam kerajaan Allah. Kita mengalami kebenaran, kita mengalami damai sejahtera, kita mengalami sukacita oleh Roh Kudus. 3 hal ini yang juga merupakan bagian dari buah roh, ini menjadi ciri atau menjadi karakter bagi orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, itu yang mereka lupa, teman-teman. Itu yang mereka lupa. Sehingga kedua murid ini curi start bersama dengan ibunya, dan 10 murid yang lain marah kepada mereka. Mengapa mereka curi start? Karena mereka pun menginginkan posisi yang sama. Begitu. Makanya pertanyaan saya di sini, apakah mereka sesungguhnya tahu dan mengerti tentang prioritas hidup dalam kerajaan Allah? Kalau saya bisa bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu dan mengerti prioritas hidup dalam kerajaan Allah? Nah, mari kita lihat lebih dalam. Ya,
Mari kita lihat lebih dalam. Bahwa sebenarnya apa yang Tuhan Yesus katakan ini, dia bicara soal sebuah sistem atau sebuah gaya hidup yang upside down, yang sangat berbeda dari gaya hidup kebanyakan orang atau gaya hidup para pemimpin pada saat itu di Israel pada abad pertama. Yesus mengatakan di sini, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi seorang pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, hamba bagi semuanya. Dan Yesus sendiri memberikan teladan di sini. Sama seperti anak manusia, ayat yang ke-28. Kata-kata anak manusia, ini teman-teman, ini merupakan gelar sebenarnya. Ini gelar tertinggi sebenarnya. Gelar yang sangat tinggi. Gelar, bisa dikatakan, gelar kebangsawanan. Kalau ingat cerita Daniel dan kawan-kawan di Babel, ketika 3 orang temannya itu dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, apa dicatat oleh Alkitab? Ada kelihatan seseorang seperti anak manusia yang mendampingi mereka 3 orang itu, mendampingi Sadrak, Mesak, Abednego, sehingga api itu sedikit pun tidak menyentuh rambut mereka sehelai pun. Mereka tidak terbakar, tidak ada bau hangus. Waktu mereka dilemparkan ke dalam, mereka keluar dengan selamat. Bahkan orang yang melemparkan mereka itu kemudian dilemparkan, ya, yang mengkhianati mereka itu, bukan mengkhianati, yang memaksa mereka untuk kemudian dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu karena mereka tidak menyembah patungnya Nebukadnezar itu, patung raja itu bahkan yang kemudian dimasukkan langsung dihangus di ini oleh api, dilalap oleh api. Nah, ini gelar kebangsawanan yang sangat tinggi sebenarnya. Jadi Yesus ingin mengatakan, saya ini anak manusia yang sebenarnya adalah sama seperti Allah, sama dengan Allah. Dia adalah Allah pribadi kedua dari Tritunggal itu, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. To give his life for the ransom of many. Berkorban. To sacrifice his life for the salvation of mankind. Saya ingat betul waktu saya diminta khotbah di bulan Maret itu, kalau saya tidak salah itu, temanya mirip sekali, servant leadership, ya, servant leadership. Dan saya tulis di sana bahwa kedatangan Yesus ke dunia itu untuk menyelamatkan orang berdosa, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kita hanya diminta untuk menerima dengan iman kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan buat mereka yang percaya kepadanya. Dan bagi mereka yang percaya kepadanya akan diberikan hak sebagai anak-anak Allah. Karena dia adalah anak Allah, dia adalah Allah itu sendiri, pribadi kedua dari Tritunggal itu, maka dia itu memberikan hak kepada kita, hak kesulungan, untuk kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Dan kita diberikan kuasa, ya, power, untuk mengalahkan segala apapun di dalam Yesus, di dalam nama Yesus, nama yang termulia dan agung itu. Nah, tapi kalau kita melihat di sini, teladan Yesus, teman-teman, sikap Yesus itu berbeda sekali dengan sikap para pemerintah-pemerintah, sikap para orang-orang bangsawan, sikap pembesar-pembesar dalam menjalankan kuasanya. Kalau kita belajar, salah satu contoh di Alkitab yang sangat-sangat jelas, yaitu ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Malam sebelum dia disalibkan itu, sebelum mereka pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa, ketika mereka mengadakan perjamuan malam terakhir, Ekaristi, di situ Tuhan Yesus melakukan mendemonstrasikan sesuatu yang saya tidak bisa
overemphasize ya. Melakukan sesuatu yang sebenarnya hanya dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus melakukan itu, mendemonstrasikan kasih dan kuasanya itu kepada murid-muridnya, supaya mereka tahu bahwa kedatangannya ke dunia memang untuk melayani, untuk menjadi seorang pelayan, untuk menjadi hamba bagi semuanya. Dan nanti di kayu salib, dia menjadi tebusan bagi banyak orang. Bagi murid-muridnya pertama-tama, bagi orang yang percaya kemudian, dan bagi kita, dan bagi orang yang akan percaya setelah kita, dari sepanjang segala abad. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa. Bagaimana Yesus memberikan teladan kerendahan hati yang sangat luar biasa. Rela dia untuk datang ke dunia, untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, inilah karakter yang Tuhan ingin ajarkan sebenarnya kepada ke-12 murid tersebut. Makanya dia memanggil mereka sini. Kamu tahu, mereka lihat bagaimana pembesar-pembesar Romawi, bagaimana pemerintah-pemerintah Romawi, tangan besi, bagaimana pemuka-pemuka agama, bagaimana orang-orang Farisi ahli Taurat yang congkak, yang sombong. Yang nanti akan kita lihat di bagian yang kedua, bagian yang ketiga, maksud saya. Pemimpin-pemimpin yang tidak memberikan teladan. Ya, ini pertanyaan untuk evaluasi buat kita semua, buat teman-teman. Apa yang sedang kamu minta kepada Tuhan pada saat-saat ini? Apakah yang kamu minta itu bersifat egois, selfish, for your own glory, atau untuk kemuliaan Allah, for the glory of God? Bagaimana, dalam hal apa teladan Yesus sebagai Tuhan telah atau akan berdampak terhadap sikapmu dalam melayani sesama? Memang ini khotbah ya, tapi saya masih punya waktu. 40 menit kata Ansel. Ada yang mau share, teman-teman? Silakan, ada yang mau share nggak? 1-2 kalian dari pertanyaan ini. Untuk kita dengar sharingnya. Ada yang mau share? Silakan kalau ada. Ini pertanyaannya sederhana. Apa yang sedang kamu minta kepada Tuhan saat-saat ini? Apa yang kamu minta itu bersifat egois, selfish, for your own glory, or for the glory of God? Bagaimana teladan Yesus dalam hal apa sebagai Tuhan telah akan, mungkin ada yang mau share, berdampak terhadap sikapmu dalam melayani sesama? Ada yang mau share? Silakan. Biar khotbah ini bersifat interaktif ya, jadi tidak monolog. Saya anggap ini sebagai dialog lah di antara kita. Bukan pertama kali teman-teman membaca ayat ini. Saya yakin dan percaya tidak pertama kali. Bukan kata-kata Yesus datang menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini sudah sering kita dengar. Tapi apakah kita sudah memaknainya dan bahkan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang mau share? Silakan. Ada yang mau volunteer? Silakan. Oh, boleh. Silakan. Silakan, Nafisa Sari. Silakan bicara. Jadi shalom buat kita semua. Shalom. Di sini saya mau sharing tentang pengalaman saya waktu kalah dari SBM dan univ yang lain yang saya coba. Jadi sewaktu SMA kelas 3 saya pernah mencoba Undip jurusan teknik kimia dan dinyatakan kalah, dan setelah itu saya melanjut ke SBM dengan prodi FK. Memang di situ saya ngambil FK tidak memberitahukan kepada siapa-siapa karena keluarga menolak. Jadi memang FK itu tidak apa ya,
tidak niat dari dalam diri sendiri. Karena pernah waktu kelas 3 kan Pak, ada pendeta yang datang ke gereja kami dan bilang waktu khotbahnya itu, saya dikasih tahu sama Tuhan untuk seseorang, ada pesan gitu kan Pak. Jadi waktu sudah siap sudah siap khotbah, dia nyuruh untuk pemuda-pemuda itu datang ke depan. Dan di situ saya diberitahu Pak, kalau bahwasanya Tuhan nitip pesan sama saya kalau kamu harus ngambil FK. Saya bingung Pak, kan di situ masih kelas 3 SMP, belum ada niat kemana-kemana gitu. Jadi seiringnya waktu, karena saya juga di sini ada pemuridan dan ada kakak rohani, saya sharing sama kakak rohani, gimana Kak, sebenarnya saya tidak suka FK dan juga saya tidak tahan melihat darah gitu Pak. Jadi saya ambil FK karena saya yakin itu tujuan saya, padahal nggak tahu kenapa Pak kalah juga di FK. Memang jurusan yang saya minati dari kecil itu hubungan internasional, dan tanpa diduga-duga saya masuk di hubungan internasional di Presiden University. Itu Pak. Jadi menurut saya rancangan Tuhan itu melebihi dari yang kita duga, atau kayak yang difirmankan itu, saya merencanakan apa yang tidak kita pikirkan. Jalanku bukanlah jalanmu. Gitu Pak. Padahal di situ saya sangat kecewa sama Tuhan karena di mana saya ngambil univ ini, univ itu, semua kalah. Tidak ada yang menang gitu Pak. Gimana sih Tuhan, padahal saya udah doa gitu kan. Udah belajar juga. Tapi setelah saya menang di hubungan internasional PU, di situ saya menyadari bahwa rancangan Tuhan itu luar biasa. Gitu Pak. Terima kasih Napita Sari, sharing yang luar biasa. Ya, terima kasih. Pada akhirnya kamu boleh menyadari bagaimana rancangan Tuhan jauh melampaui apa yang kamu rancangkan dan inginkan dan kehendaki. Sangat mirip sekali dengan apa yang dialami oleh Yakobus dan Yohanes. Satu pelajaran yang sangat sulit sebenarnya buat mereka. Mereka bagian dari 3 itu kan, 3 murid terdekat Tuhan Yesus. Ya, Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini 3 murid lingkaran internal, lingkaran terdekat dibandingkan dengan 9 yang lain dalam kelompok 12 itu. Kemana-mana Tuhan Yesus untuk acara-acara yang spesial, salah satunya ketika Yesus mengalami transfigurasi di gunung itu, hanya mereka bertiga yang melihat. Sangat-sangat spesial begitu. Tapi permintaan mereka pun Tuhan Yesus tidak loloskan. Ya, permintaan mereka pun Tuhan Yesus tidak jawab iya. Karena apa yang mereka minta itu sebenarnya bukan itulah kehendak atau rancangan Tuhan Yesus bagi mereka. Kalau kita lihat nanti, Yakobus dia mati, dibunuh dengan pedang oleh Raja Herodes Agripa. Ya, di Kisah Rasul pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Itu akhir hidupnya Yakobus. Akhir hidupnya Yohanes, dia memang rasul yang paling lama hidup. Dia hidup di Pulau Patmos. Dia kemudian menulis kitab Wahyu. Tetapi bayangkan penglihatan-penglihatan yang diberikan kepada Yohanes itu. Penglihatan yang sangat luar biasa. Sampai dia sendiri tidak sanggup untuk melihat. Sampai dia tertunduk katanya. Seperti lemah lesu. Tidak punya kekuatan apa-apa. Bayangkan. Karena apa? Karena dia diberikan penglihatan yang sangat luar biasa mengenai betapa sulitnya hidup sebagai orang Kristen. Penderitaan-penderitaan yang dialami sebagai orang Kristen. Ya, di Pulau Patmos dia mendapatkan penglihatan itu ketika dia dibuang ke sana. Tetapi di balik itu juga ada sukacita yang luar biasa.
Nah, bagaimana akhir hidup mereka, kalian bisa menilai kan, bahwa mereka mati sebagai martir, tidak mendapat apa yang mereka inginkan itu, untuk duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Terima kasih untuk Napita Sari ya, bagaimana Tuhan telah mengantar kamu kemudian menjadi mahasiswa di Presiden University. Sama seperti Tuhan mengantar saya menjadi dosen di Presiden University juga, demikian juga Tuhan mengantar kamu. Jadi tidak pernah ada dalam pikiran kita, tidak pernah dalam bayangan kita sama sekali. Saya pun mungkin pernah cerita kepada teman-teman, Rifan dan kawan-kawan, mungkin saya lupa, atau Ais dan teman-teman, atau Natalius itu, saya lupa itu, tapi saya pernah cerita bagaimana Tuhan mengantar saya ke Presiden University juga di luar apa yang saya inginkan dan kehendaki. Oke, kita lanjut bagian yang terakhir. Terima kasih untuk sharingnya. Nah, bagian yang terakhir ini, saya diberikan bagian yang kedua, perikop yang ketiga maksudnya, tapi bagian cerita yang kedua, yang lanjutan tapi tidak langsung, yaitu di Matius pasal yang ke-23, ya. Kalau boleh saya minta anak didik saya langsung ini, Riksen yang membaca. Riksen, tolong baca pasal 23. Ya, Riksen dari Elektro Angkatan 2020. Saya bersuka cita boleh melihat Riksen hadir di persekutuan ini. Tolong baca ayat 1-5 dan 10 dan sampai 12. Itu saja. Ayatnya panjang sekali 1-39. Teman-teman bisa baca nanti di rumah untuk tahu lebih dalam konteksnya. Tapi beberapa ayat ini sudah mewakili. Silakan, Riksen. Ya. Matius pasal 23 ayat 1-5. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Ya, lanjut ke 10-12. Matius pasal 23 ayat 10-12. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Terima kasih, Riksen. Jadi teman-teman bisa melihat ya, dari hasil pembacaan tadi dan perenungan kita, ya, pemimpin yang berjiwa pelayan itu kontras sekali dengan pemimpin yang bersifat munafik. Jadi kalau pertanyaan saya, what kind of leaders are you? Tuhan Yesus memberikan satu bagian di ayat 11 yang sama dengan Matius yang pasal yang ke-20 tadi. Ya. Satu bagian ini sebenarnya hak mewakili. Jadi kalau ingin menjadi terkemuka, ya menjadi hamba. Ingin menjadi terbesar, menjadi pelayan. Nah, kalau kamu ingin menjadi seorang pemimpin, ya jangan tirulah kemunafikan orang Farisi dan ahli Taurat itu. Mereka hanya nyuruh-nyuruh, tapi tidak mau melakukan. Maka kata Tuhan Yesus, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan, tapi jangan turuti perbuatan mereka. Karena mereka hanya mengajarkan, tetapi tidak melakukan. That is hypocrites, ya. Itu orang yang munafik, ya teman-teman. Pemimpin-pemimpin yang munafik. Sebaliknya Tuhan Yesus yang mengatakan, kalau kamu ingin menjadi pemimpin, ya jadilah pemimpin yang berintegritas. Apa sih integritas? Tidak ada jarak antara kata dan perbuatan. Apa yang kamu katakan, itu yang kamu lakukan. Dan pemimpin yang berintegritas itu melakukan hal yang benar ketika tidak ada orang yang melihat. Who you are when no one's looking. Ini sangat sulit, teman-teman. Kejujuran dan integritas ini sangat sulit. Tetapi ini panggilan kita.
sebagai anak-anak Tuhan. Tidak akan mudah kita menemukan pribadi-pribadi yang berintegritas, pemimpin-pemimpin yang berintegritas, yang jujur, yang saleh, yang mengatakan apa yang mereka lakukan dan melakukan apa yang mereka katakan. Dan mereka melakukan tanpa dilihat orang. Jadi, sama ketika dilihat maupun tidak dilihat. Ini sangat sulit kita temukan. Maka ini tantangan buat kita. Panggilan buat kita semua. What kind of leaders are you? Pemimpin yang berjiwa pelayan atau pemimpin yang bersifat munafik? Anda bisa pilih. Anda bisa lihat ayat yang ke-36. Ya. Ayat yang ke-36. Bagaimana orang-orang seperti itu akan mengalami kebinasaan. Orang-orang yang bersifat munafik. Ya. Jadi kalau jadi pemimpin kelompok kecil, pemimpin komsel, small group, jangan minta anak-anakmu yang kamu pimpin bersaat teduh, tapi kamu tidak saat teduh. Jangan minta mereka rajin baca Alkitab, tapi kamu tidak baca Alkitab. Jangan minta mereka setia beribadah Jumat, tapi kamu tidak setia ibadah Jumat. Jangan minta mereka setia mengerjakan tugas yang diberikan guru, dosen, tapi kamu sendiri tidak melakukannya dengan rajin dan setia. Kamu hanya menjadi pemimpin yang munafik. Tapi itu menjadi challenge, teman-teman. Kita tidak mungkin sempurna dalam satu waktu yang cepat. Tapi kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan kepada kita kesetiaan dalam perkara besar. Kita harus mau dibentuk. Kita harus mau dibentuk oleh Tuhan. Kita harus mau diubahkan oleh Tuhan. Kita harus mau dikikis sifat-sifat yang tidak benar, sifat-sifat yang tidak berkenan. Nah, dengan demikian kita menjadi pemimpin yang berjiwa pelayan. Atau pelayan yang berjiwa pemimpin. Yang menjadi pemimpin. Ya. Di sini dikatakan, jangan kamu menjadi pemimpin. Bukan berarti kita tidak boleh menjadi pemimpin. Tapi karena orang-orang Farisi ahli Taurat itu sok gitu ya. Mereka sombong gitu. Mereka suka meninggikan diri. Mereka suka supaya dilihat orang. Supaya orang bilang, oh gitu. Jadi motivasinya hanya sekedar dilihat. Artifisial sekali. Mereka mengatakan, tapi mereka tidak melakukan. Mereka taruh beban, tapi nggak mau menyentuh. Orang-orang yang sangat munafik. Beda sekali dengan orang Samaria yang baik hati. Nah, dalam kepemimpinan yang melayani, ini kita harus saling mendorong, ya, saling memperhatikan. Saling memperhatikan dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 25. Rajin bersekutu, menasihati, saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kembali kepada Markus tadi, pasal 10 ayat 42-45. Bukan memerintah, melainkan melayani. Bukan memerintah maksudnya, bukan sekedar memberi perintah. Ya. Jadi bukan otoriter, tetapi punya otoritas dalam memberikan perintah. Karena kita memberikan teladan menjadi seorang pelayan. Maka mereka amazed dengan pengajaran Tuhan Yesus. Kalau kita baca Matius pasal 5-7, ketika Yesus bicara soal khotbah di bukit, apa akhir dari kalimat mereka? Wow, belum pernah ada ahli Taurat orang Farisi, para pemimpin yang mengajar seperti ini. Karena Yesus mengajar bukan sekedar kata-kata, tapi dia menunjukkan teladan. Jadi ini saya mau menutup dengan teladan Yesus, karena waktu juga sudah menunjukkan 40 menit apa yang saya harus sampaikan, ya, maksimum gitu. Teladan Yesus, ingat teman-teman, Yesus adalah the servant king. Mari kita lihat Filipi pasal yang kedua. Saya tidak akan baca keseluruhan, tapi kalian bisa baca di tempat masing-masing. Saya hanya fokus kepada beberapa ayat saja, ya. Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang juga terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, ya, merendahkan diri, kenosis, mengosongkan diri, kenosis itu dalam bahasa Yunani, mengambil rupa seorang hamba tadi, doulos, dan menjadi sama dengan manusia. Dia adalah Allah menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Tadi, dia ke Yerusalem untuk mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai mati di kayu salib. Ya, ini menjadi sebuah perenungan buat kita, buat teman-teman dan saya. Saya keingat lagu Graham Kendrick yang klasik ini, di dalam chorusnya ini. This is our God, the servant king. He calls us now to follow him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant king. Dia adalah raja, dia rela menjadi hamba. Dia adalah Tuhan, dia rela menjadi budak, menjadi pelayan. Dia rela menjadi segala-galanya buat kita. Ya. Supaya dia yang mulia menjadi hina, kita yang hina menjadi mulia. Salib itu menjadi lambang kekristenan. Ya. Dan itu menjadi lambang yang paling sentral. Karena itulah yang menunjukkan teladan Yesus yang paling utama. Ya. Dia memuliakan Allah Bapa di surga dengan kematiannya di kayu salib. Dan itu dia tunjukkan semata-mata karena ketaatannya kepada kehendak Bapanya. Kiranya kita boleh seperti lagu ini. Ya. He calls us now to follow him, to bring our lives as a daily offering. Jadi, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk teladanmu yang luar biasa. Melalui firman-Mu, melalui kitab Injil ini, melalui kitab Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh memiliki seorang pribadi, guru teladan yang agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang rela mati bagi kami di kayu salib, supaya kami yang hina ini boleh menjadi mulia, karena Engkau yang mulia telah menjadi hina, supaya kami yang miskin ini boleh menjadi kaya, karena Engkau yang kaya telah menjadi miskin, supaya kami boleh menjadi kaya dalam kemurahan, kaya di dalam pengorbanan, kaya di dalam sukacita, kaya di dalam segala hal yang baik yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Tidak kebetulan Engkau pertemukan kami di Presiden University. Tidak kebetulan Engkau berikan persekutuan ini. Dan tidak kebetulan pada hari ini khotbah kami ambil dari kitab-Mu, di kitab Injil ini, untuk mengingatkan kami kembali Tuhan akan teladan-Mu yang agung dan mulia. Terima kasih, biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu, para pelayan-Mu, para pemimpin yang berjiwa pelayan, para pelayan yang menjadi pemimpin, supaya nama-Mu dipermuliakan, dan semakin banyak orang yang mengenal Kristus, bertumbuh dan menjadi berkat, berbuah lebat, dimanapun kami berada, khususnya di Presiden University. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin. Silakan, saya kembalikan kepada Andreas. Kepada Ansel. Thank you Sir Joni untuk sharingnya dibagikan. Yuk teman-teman kita yang bisa open mic, kita open mic dan kita ucapkan thank you ke Sir Joni. 1, 2, 3. Thank you Sir Joni. Thank you Sir Joni. Thank you, Sir Joni. Thank you Sir Joni. Thank you, Sir. Ya, Andreas, silahkan. Oke teman-teman, suara saya kedengaran nggak? Nah, Halo. Kedengaran. Kedengaran.
Oke. Oke, setelah kita dengar preaching. Oke, thank you. Tadi kita udah dengar khotbah yang dari Sir Joni kan. Terus habis itu di agenda berikutnya kita akan pengikraran Imam Rasuli. Jadi yang open mic boleh open mic, ya enggak, oke enggak apa-apa. Oke. Sebentar. Halo, Andreas? Oh, putus-putus ya suaranya. Iya, suaranya tadi putus-putus memang. Saya kira di saya, tapi ternyata dari sana. Oke. Oke, jadi kalau misalnya Andreas masih bisa dengar suara kakak nggak? Udah. Oke. Jadi yang seperti dikatakan Andreas, oke. Masih, oke. Jadi yang seperti yang dikatakan Andreas, kita bakal mengikrarkan pengakuan iman rasul kita. Boleh dibuka mic-nya ya? Andreas lagi out, oke. Andreas lagi out ya. Nah, jadi mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasul kita. Tolong dibuka mic-nya, dan bagi yang tidak bisa tidak apa-apa. Dan mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasul kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha pada Allah yang Maha Kuasa, langit dan Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal itu, yang dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari Maria, yang menderita dari bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dia bakal pula dari antara orang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha, dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus yang kudus dan amat persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, hidup yang kekal. Amin. Amin. Oke, haleluya. Ya, pengakuan iman rasul kita telah selesai. Jadi untuk next slide kita punya seperti biasa, kalau misalnya, bentar ya, kakak mau on video. Nah, seperti biasa kita mempunyai Cool News Update. Untuk minggu ini kita punya Cool News Update, ada apa aja isinya. Jadi seperti biasa, kalau misalnya dalam Horizon kita punya Cool News Update, itu ada berita-berita tentang apa yang bakal kita share, tentang pool, mungkin tentang event-event, atau mungkin tentang doper. Dan yang pertama-tama kita lihat slide berikutnya. Yang pertama-tama kita punya persembahan. Nah, kita punya persembahan ini dibagi jadi 3 pembayaran. Kalian bisa menggunakan OPPO, atau GoPay, atau Dana. Nah, OPPO dan GoPay ini bertuliskan atas nama Cool Press ini. Sedangkan Dana di atas namakan atas nama Lili Krismaya, itu bendahara Cool kita. Nah, kalian bisa lihat kalian bisa lihat nggak di presentasinya ini? Bisa ya? Bisa nggak? Bisa, Kak. Oke, mantap. Nah, bisa dilihat di presentasi ini, kalian langsung saja jika ingin memberikan beberapa persembahan, langsung transfer aja di nomor OPPO, GoPay, dan Dana di bawah. Nah, transfer ini juga menggunakan kode unik 1 pada digit terakhir nominal. Contohnya, nominal persembahannya kayak contoh 50.000, 00, di bawahnya di belakangnya 1. Jadi seperti itu. Jadi kayak ada nominal kode unik 1 pada digit terakhir. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa langsung cek di pengumuman yang biasanya kita share di
akun OA kita. Nah, jadi yang biasanya kita share itu ada bagaimana cara sembahan, kodenya kayak gimana gitu. Nah, jadi oke, lanjut. Ya, laporan keuanganku dari Maret sampai September. Wah, lama sekali ini. Berapa bulan ini? Nah, kalian lihat ini bisa ngelihat ya. Ya, nah, kalian bisa lihat pengeluaran dan pemasukan dari awal Maret ya. Dari Maret, pokoknya dari bulan Maret sampai September ini kalian bisa lihat. Nah, ya. Kakak nggak bisa nyebutin satu-satu ya, soalnya agak kebanyakan kalau dibaca nanti waktunya kebuang buat baca pengeluaran, tapi it's okay. Kan bisa lihat total pengeluaran kita, total pendapatan kita selama layanan. Oke. Terima kasih semuanya. Mantap. Oke, next slide. Nah, seperti biasa jika kalian pengen ada sesuatu yang ingin didoakan, kayak misalnya mungkin tentang perkuliahan kalian, mungkin ada yang inginkan bumukan, kalian bisa langsung saja ke prayer box nih. Prayer box ini kayak kalian bisa minta salah satu kontak nih, contohnya nih ada Kak Andreas nih. Kak Andreas ini salah satu TLC, dan juga Kak Debo ini dia salah satu prayer. Nah, kalian bisa mungkin minta didoakan dari mereka. Mungkin Kak, boleh nggak aku minta didoakan Kak untuk mungkin kalian ujian nanti minggu depan, didoakan semoga sukses, semoga lancar. Jadi kalian bisa langsung aja ke prayer box jika kalian ingin sesuatu yang didoakan. Mungkin kayak kakak kemarin, ya kakak juga minta doa sama Kak Andreas, sama ada Holly yang bantu kakak untuk doa. Nah, jadi langsung saja jika kalian ingin minta didoakan, langsung saja chat Kak Andreas dan Kak Debo. Itu adalah mereka yang ada yang handle kayak divisi untuk prayer box. Oke. Nah, untuk berikutnya kita ada. Nah, seperti biasa kita ada doper di hari Sabtu. Nah, di hari Sabtu ini kita melaksanakan doper di jam 4 sore. Nah, itu jadi kita seperti biasa, kalau misalnya doper di offline kita mungkin bakal kumpul-kumpul, tapi seperti biasa lagi untuk doper ini kita mengadakannya secara virtual, seperti lewat Gmeet, Google Meet, atau mungkin lewat Zoom. Tapi kita jarang lewat Zoom kok. Kita seperti biasanya kita lewat Google Meet. Nah, doper persekutuan, nah hari Sabtu jam 4 sore. Nanti kita bakal sounding kok, sama link Google Meeting-nya bakal kita sounding. Jadi tunggu aja ya teman-teman. Besok, nah, besok ada kok besok. Nah, oke, lanjut. Habis doper ada apa lagi? Nah, waduh, Korea Trip nih. Siapa yang udah daftar Korea Trip? Yang udah daftar Korea Trip, mana suaranya? Korea Trip tahun ini, kayaknya seru sih ini. Woi, keren Korea Trip tahun ini. Nah, bagi yang udah daftar, jangan lupa persiapkan hati kalian, persiapkan apapun yang para community Korea Trip minta. Mungkin ada hak membawa Alkitab, baju bebas pantas kan, mungkin apa yang paling pentingnya itu kalian persiapkan. Pokoknya kalian selalu mempersiapkan hati kalian untuk Korea Trip tahun ini 2020. Meskipun Korea Trip tahun ini agak berbeda ya mungkin ya, melewati virtual, nah, tapi tidak menghalang kita untuk beribadah. Ya. Jadi kapan Korea Trip guys? Ayo guys, Oktober atau November nih? November. Waduh, nggak kerasa sebulan lagi ya. Nggak sabar. Nah, jadi pokoknya jangan lupa ikutin aja Korea Trip tahun ini 2020. Katanya juga tahun ini open for public loh. Keren banget. Oke, lanjut. Open for public Korea Trip 2020. Nah, yang ini nih, Komsel. Nah, siapa yang di sini belum join Komsel? Ada yang belum join nggak? Atau udah join semua? Udah dong pasti. Aku belum join, Kak. Apalagi Komsel Kombawa. Apalagi Komsel yang banyak pokoknya. Ada Komsel Kombawa, ada Laut, ada Peka, dan ada macam-macam. Ada yang belum join tadi, Patra. Ada yang belum join.
Tadi ada yang Ada yang belum join ya, Sir? Tadi ada yang ngomong tadi, tapi saya nggak lihat namanya. Oh ya. Nah, jadi bagi yang belum join, siapa? Ayu Kak, Ayu. Oh alah, tenang ayo. Nah, jadi kalau misalnya kamu belum sempat join Komsel, kamu bisa hubungin Kak Uli. Itu ada kontaknya di samping di bawah kanan. Nah, di situ ada nomor Kak Uli dan sama juga di sini ada line ID-nya Kak Eskiana. Kamu bisa langsung chat aja ke salah satu member discipleship itu, Kak Uli atau Kak Eskia. Nah, nanti mereka bakal mensortir kamu untuk masuk di Komsel yang mana. Nah, pokoknya join all Komsel deh. Kamu join Komsel tuh kamu kayak melihat pergumulan yang lebih dalam lagi di Komsel. Meski mungkin bukan hanya untuk sekedar share-share, nah tapi juga sekedar kita bertemu bersama dalam Komsel itu. Jadi Komsel ini wajib banget kalau kamu misalnya masuk kul ini. Kalau pengen kalian itu berbaur dengan teman-teman mungkin atau share hal-hal yang mungkin kalian dalam hidup kalian, dan mereka tuh membantu banget deh kakak-kakaknya. Itu ya Komsel tuh luar biasa loh. Apalagi Kombawa. Karena Komsel kakak Kombawa. Oke, lanjut. Terima kasih Komsel. Semangat Komsel, semangat minggu ini Komsel. Nah, berikutnya kita ada open registration for Committed Cool Christmas tahun ini 2020. Yang 2018 udah ya, udah cukup kalian 2 kali masuk. Ini gantian 2019 sama 2020. Nah, ini tinggal 2 hari lagi nih guys. Kalian coba pikirkan dulu. Ini kan itu event pertama kalian. Kalian pasti pengen dapat pengalaman menjadi komite di Cool Christmas ini kan. Nah, ini pengalaman yang bagus nih untuk pertama buat kalian di Cool Christmas ini. Jadi kalian daftar aja pokoknya. Tahun ini adalah event pertama buat kalian anak-anak 2020-2019, dinding mereka ya. Nah, jadi 2 hari lagi close regis dan pokoknya daftar aja. Nah, kontak person ada di bawah. Kalian bisa hubungin nomor Holly atas nomor berikut dan nomor Dona di bawah juga atas nomor berikutnya. Langsung saja kontak aja kalau misalnya kalian ada pertanyaan mengenai tentang Cool Christmas. Mungkin kalian masih bingung, Kak, divisi apa sih yang cocoknya buat aku? Bisa kalian gumulkan dengan Kak Holly atau Kak Dona. Oke. Nanti kalau misalnya juga ada yang ditanyakan, tanyakan aja ke grup. Nanti kakak PR, mungkin kakak yang lainnya bisa membantu menjawab. Oke? Dan oke, lanjut. Mari kita lanjut. Nah, ada Cool Store. Nah, Cool Store ini biasanya yang menjual merchandise tentang cool. Nah, di Cool Store ini biasanya kita bakal menjual bermacam-macam souvenir, mungkin biasanya hoodie, topi, dan gelang. Ada baju, dan kali ini ada yang baru di Cool Store. Nah, bagi kalian yang pengen tahu tentang souvenir cool, mungkin kalian ingin mengoleksi berbagai macam-macam barang mengenai tentang cool, langsung cek aja di IG @coolstore_press_unit, dan atau kalian bisa langsung add aja line mereka di @209tpdwq. Nah, kalian mungkin bisa tanya-tanya, Kak, souvenir di cool apa aja Kak yang ada? Mungkin kalian bakal tertarik ya. Kayak misalnya kita kan pasti punya hoodie cool, ya, kebanyakan hoodie, ada yang punya mungkin gelang. Kalau kakak sih gelang kemarin ada, cuman nggak tahu ada di kosan atau masih di kosan atau udah hilang. Maafkan aku ya cool, tenang kok, cool tetap selalu di hati. Bukan tentang souvenir, tapi tentang souvenir ini luar biasa. Sekarang masih banyak barang-barang baru di Cool Store Press Unit. Nah, oke, lanjut. Terima kasih Cool Store. Kami tunggu barang-barang barunya. Lanjut. Nah, oh ya, jadi kita punya itu form nih. Nah, kakak mau bakal share formnya, ya. Gimana ya formnya tadi ya? Oh ini. Kakak mau bakal share formnya ini. Kakak tulis dulu ya di chat. Kekirim deh. Kok nggak kekirim? Guys, minta tolong dong. Punya aku kok nggak kekirim ya? Kekirim nggak itunya, linknya? Oh ya, udah. Oke. Udah ya. Udah ada nggak link Google Form-nya? Ada. Oke. Tadi soalnya punya kakak pas
pas kakak kirim malah nggak muncul. Nah, jadi di sini kita ada punya evaluation form, kalian bisa langsung cek aja formnya, mungkin kalian bisa menjawab saran atau punya kritik tentang research kita pada hari ini untuk dan research kita ke depannya. Pokoknya kita bakal membuat research kita menjadi lebih baik ke depannya. Nah, Oke, terima kasih semuanya. Nah, ada. Oke, mantap. Thank you. Oke. Nah, nanti isi aja formnya setelah ibadah selesai. Kita bakal tahu tentang pendapat kalian untuk pressure berikutnya, dan pokoknya kita mau mendengarkan suara hati kecil kalian tentang pressure ini nanti. Oke. Nah, berikutnya apa ada lagi? Nah, yang ini ada ku sosial media seperti biasa. Kita punya IG, kalian bisa langsung follow di @coolpressionofficial, dan yang kedua kita ada line, langsung saja di @sdb8539x, dan yang ketiga kita punya Facebook. Nah, Facebook ini kalian juga langsung add juga di Cool Press Unit, dan nggak kalah keren juga kita juga punya YouTube, yaitu kalian bisa langsung subscribe di Cool Press Unit Official. Nah, mungkin kopi sosial media kalian udah tahu ya banyak ini. Nah, pastilah kalian langsung follow juga dah pokoknya. Karena kita di situ bakal share info-info tentang event-event cool dan info tentang doper dan doper dan event-event cool lainnya. Oke? Ada lagi? Tidak ada. Oke. Andreas, ada yang mau kamu tambahkan ya? Boleh. Iya, tambahkan Andreas. Silakan. Dikit info ya buat teman-teman semua. Jadi kami mau nyampein, ini ada mau nyampein ke semuanya bahwa jangan lupa ya ikutan challenge TikTok di Cool Retreat. Jadi itu kalian bisa lihat postingannya di IG Cool Retreat kita, pokoknya di Cool Retreat, dan nanti diinfoin lebih lanjut. Dan bagi yang pemenangnya ada hadiah menarik, jadi kalian harus ikutan ya. Oke, thank you. Itu aja, Kak. Mantap. Apa tadi? TikTok challenge. Iya. Yang ubur-ubur. Gimana? Nah, yang biasanya suka scroll TikTok, sekarang waktunya buat kalian yang berkarya. Keren. Nah, oke. Jadi itu saja ya tambahannya ya, Andreas. Oke, mungkin sesi PR sampai di sini saja. Mohon maaf bila ada kata ngomong kesalahan, mohon dimaafkan, dan pokoknya setelah ibadah ini selesai, kalian menerima banyak berkat yang telah Tuhan berikan pada hari ini. Oke, cuma itu saja. Andreas, tidak ada yang ditambahkan lagi ya, Andreas? Udah, nggak ada, Kak. Oke, terima kasih semuanya. Sesi PR berakhir. Saya Patra. Saya Andre. Thank you and God bless you. Bye-bye. Untuk sesi berikutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Oke. Halo, shalom coolers. Shalom Kak Debo. Halo. Wah, mana nih suaranya? Shalom coolers. Shalom. Kak. Puji Tuhan, masih semangat semua ya. Apa ya? Oke, sebelumnya untuk teman-teman nanti pas doa kalian bisa berdoa juga masing-masing sembari aku juga berdoa. Kemudian nanti tetap mute mikrofonnya sampai doa Bapak kami ya, biar lebih kondusif lagi. Oke, teman-teman. Suaraku jelas kan ya? Jelas. Iya, Kak. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Mantap. Ayo, mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang. Oh ya. Oke. Kita mulai ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang Bapa, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terpuji-pujilah namamu Bapa untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tidur kami hingga kami bisa bangun Tuhan dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga kami juga bisa melanjutkan aktivitas kami Bapa. Mungkin di pagi ini kami ada yang kelas Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa. Dan saat ini juga Tuhan kami
mengikuti Fraser Tuhan, kami masih tetap bersyukur Tuhan, walaupun kami tetap melakukannya dengan online Bapa. Kami percaya Engkau selalu hadir Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu membimbing kami Bapa. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Fraser pada hari ini Tuhan, dan firman-Mu yang boleh kami terima Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Bapa, firman-Mu dapat tertanam di hati kami Bapa, dapat menjadi rema, dan kami juga bisa menyebarkan apa yang telah kami dapat hari ini kepada teman-teman kami yang belum mengikuti Fraser hari ini Bapa, bahkan yang belum mengenal Engkau juga sekalipun Bapa. Berikan kami keberanian Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, dari firman ini kami dapat belajar Tuhan menjadi orang yang lebih bijaksana lagi Tuhan, dan belajar untuk mengerti Tuhan prioritas kami dalam hidup kami, dalam kerajaan Allah Bapa. Dan juga kami bersyukur Tuhan, firman ini juga mengajarkan kami untuk lebih lagi dalam meneladani Engkau Bapa sebagai panutan kami dalam kehidupan kami, untuk dapat menjalani hidup kami di dunia ini Bapa. Kami juga belajar Tuhan untuk menjadi pemimpin yang berintegritas Bapa, menjadi pelayan-Mu yang setia Tuhan. Kiranya biarlah Engkau selalu pegang tangan kami Tuhan, beri kami kekuatan dalam mengabdi dalam pelayanan kami Tuhan, untuk melayani Engkau saja Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan, sampai Kau datang untuk kedua kalinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan, yang telah sharing kepada kami Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati Sir Joni Bapa, Engkau berkati profesinya, Engkau berkati keluarganya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau selalu pakai Tuhan Sir Joni dalam Injil-Mu kepada yang lain Bapa. Engkau jadikan ia berkat di lingkungannya Tuhan, dimanapun Engkau izinkan ia berada Bapa. Engkau jadikan ia terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kami secara pribadi Tuhan, untuk dapat menjauhkan diri dari sifat orang Farisi Tuhan, yang sifatnya itu enggak Engkau sukai Bapa, enggak Engkau sukai untuk kami ikuti Bapa. Kiranya bilang Engkau selalu sertai kami Tuhan, Engkau selalu pegang tangan kami Bapa. Dan kami juga tidak lupa Tuhan mengucap syukur untuk setiap coolers yang bisa hadir Tuhan pada siang hari ini Bapa, untuk mengikuti Fraser. Kiranya Tuhan Engkau bisa selalu tetap menyertai kami, Engkau selalu membimbing kami Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami datang Tuhan, karena pada siang hari ini Tuhan, karena kami rindu campur tangan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Begitu juga untuk setiap coolers yang belum bisa join Bapa di Fraser kami pada hari ini. Kiranya biarlah Engkau berkati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun aktivitas mereka Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan, mungkin ada coolers yang kondisinya lagi kurang baik Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Engkau berikan dia kekuatan, memberikan dia kesehatan Tuhan Yesus, dari ujung kepala hingga ujung kaki Tuhan Kau yang menyertai. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami Tuhan, mungkin ada yang jauh Tuhan, ada yang dekat. Kiranya Tuhan Kau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati kesehatan mereka Bapa, dan apapun yang menjadi pergumulan mereka sebagai orang tua kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Dan juga kami berdoa untuk perkuliahan kami Tuhan yang masih berjalan dengan online. Kiranya Tuhan Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami sukacita Tuhan dalam menjalani perkuliahan kami Tuhan, karena kami percaya Bapa, apapun tantangan yang kami hadapi sekarang Bapa dalam masa perkuliahan kami percaya Engkau telah menjamin kami di masa depan Bapa. Engkau telah memberikan kami rencana yang indah dalam kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemik ini Tuhan, yang sampai hari ini masih belum berakhir Bapa. Kiranya biarlah Engkau campur tangan Tuhan, bahkan kepada garda terdepan kami Tuhan, mulai dari dokter, kepolisian, TNI, dan juga pemerintahan Tuhan. Kiranya Kau berikan sukacita dalam menjalani setiap tugas-tugas mereka Bapa. Kami berharap juga Tuhan Yesus, kehendak-Mu jadi Tuhan di atas bumi Tuhan, di atas bangsa kami Tuhan, juga termasuk bangsa Indonesia ini Bapa. Engkau berkati juga setiap pasien COVID-19 Tuhan yang mungkin sampai saat ini belum sembuh Bapa. Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka sukacita Tuhan Yesus, sehingga mereka tetap memiliki hati yang percaya Tuhan kepada Engkau, bahwa mereka bisa sembuh Tuhan. Engkau
Perlihatkanlah Tuhan mujizat-Mu di atas saudara-saudara kami sekalian Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Dengan segala kerendahan hati Tuhan, mungkin kami telah melakukan kesalahan Tuhan. Mungkin kami telah melakukan kelalaian Tuhan Yesus dari kami bangun hingga pada saat ini Tuhan. Kiranya bilang Kau ampuni Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga selalu mengucap syukur Tuhan untuk apa yang boleh kami terima Tuhan sampai saat ini Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk aktivitas kami selanjutnya. Kiranya bilang Kau selalu sertai. Engkau pimpin kami Tuhan agar tetap sejalan dengan apa yang Kau kehendaki saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God bless you, Kulers. Happy Friday. Welcoming song. Oke, thank you prayer. Nah, maafkan suara motor. Oke. Nah, jadi berikutnya kita bakal ada welcoming song. Bukalah kamar kalian. Kakak ingin kalian berdansa. Cepat, ayo. Buka mic kalian. Buka mic. Buka kamera. Kalau buka mic boleh. Kalau pengen buka mic boleh. Mari kita berdansa bersama-sama. Kita bakal ada welcoming song. Udah buka mic deh. Kayaknya gerak-gerak dan ngomong di rumah aja nanti takutnya pecah. Kapatra. Apa? Gimana? Kita mungkin on cam aja kali ya. Kalau open mic nanti riuh banget nanti. Oh iya betul. Ini dalam rumah aja ya. Ya oke. Oke, mari kita berdansa. Buka kamera kalian yang tangan sama welcoming songnya full. Boleh menyanyikannya. Dan boleh berdansa bersama-sama. Jesus God, Jesus God, Jesus God. Welcome, brother and sister. We are there to see you. Now we are there. We will sing and sing. Jesus Lord, Jesus Lord, Jesus Lord, Yeah, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you guys. Thank you. Happy Friday guys. Happy Friday. Oh ya, semuanya jangan keluar dulu guys, jangan keluar dulu. Kita ada sesi yang paling seru, yaitu foto session. Mau di absensi dulu nih guys. Bercanda. Absen dulu. Ikat pinggangnya di mana? Enggak bercanda. Jadi guys, kita ada foto session nih. Jadi disarankan on cam yuk semuanya. Yuk. Kasih wajah paling ganteng dan paling cantik kalian. Ya, aku hitung ya sampai 3 ya. Yuk, kasih wajah paling ceria kalian. Yuk, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi guys, sekali lagi. Yang ceria dong, ini masih ada yang cemberut-cemberut nih. Aduh,
Yuk, senyum-senyum guys. Yuk, 1, 2, 3. Mantap. Gimana, Dre? Sudah? Sudah. Oke. Semangat. Nah, oke. Terima kasih semuanya. Happy Friday. Oh ya, juga mau ngingetin jangan lupa isiin yang form evaluation tadi ya, yang sudah kakak share. Jangan lupa diisi ya semuanya. Oke. Thank you guys. Happy Friday. Bye-bye. Selamat menjalani aktivitas. Selamat menjalani kelas. Happy Friday. Happy Friday all. Happy Friday. Happy Friday. Thank you, sir. Happy God Friday. bless you. Happy Friday, Riksen. Terima kasih, Sir. Sama-sama. Thank you, Sir John. Oke, sama-sama. Dadah, Bye-bye. selamat pagi, Sir Jody. Dadah. Tuhan berkati, Sir. Bye-bye, oke. Welcome, brother, sister. We are glad to see you. Jangan lupa isi